Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, ya masih bertemu lagi dengan saya di minggu ini di mata kuliah analisis dan interpretasi peta. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagian kedua dari materi kita abstraksi kartografi ya. Jadi kita akan masuk pada subbahasan klasifikasi dan simplifikasi. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita bahas tentang seleksi. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi dan simplifikasi. Ya, jadi ada dua subbahasan. Yang pertama adalah tentang klasifikasi, bagaimana apa itu klasifikasi dan bagaimana kita mengklasifikasikan. Kemudian yang kedua adalah simplifikasi atau yang sering kita kenal sebagai generalisasi. Untuk yang pertama adalah klasifikasi. Ya, jadi klasifikasi atau di sini adalah klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data secara sistematis berdasarkan satu atau lebih karakteristik dengan memperhatikan data seperti apa yang tersedia ya. Jadi kita punya data yang tersedia seperti apa, kemudian kita ingin mengkelaskan data yang kita miliki itu sesuai dengan secara sistematis sesuai dengan karakteristik yang ingin kita gunakan, maka kemudian kita bisa melakukan yang namanya klasifikasi data. Ya, jadi secara umum yang namanya klasifikasi, group values into class such that geographic pattern can be better revealed. Ya, jadi kita punya data yang banyak, kemudian kita bisa mengkelaskan atau mengkelompokkan data yang kita miliki. Ya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, misalnya seperti itu, supaya kita bisa tahu polanya dari data yang kita miliki. Nah, pada pemetaan statistik, ya, untuk mengkelaskan, kita perlu yang namanya menentukan kelas interval, yakni luas persebaran yang akan kita kelompokkan sehingga kemudian tidak ada data yang terlewat. Kemudian di situ juga kita memerlukan individu atau data yang hendak dikelompokkan. Untuk perhitungan jumlah kelasnya, kita bisa menggunakan rumus Sturges ya. Jadi rumus yang umum digunakan yakni rumus Sturges itu 1 ditambah 3,3 log n. N-nya di sini adalah jumlah data. Kemudian untuk range, ya range ini merupakan nilai dari pengurangan dari nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Itu range. Nah, selanjutnya ada batas kelas interval ya. Jadi kita sudah punya jumlah kelasnya, kemudian kita ingin menentukan batas per kelasnya. Nah, di situ ya untuk bisa mendapatkan batas per kelasnya, ini ada beberapa metode. Ya, ada metode equal interval, kemudian metode aritmatik, geometrik, dan juga metode kuantil. Yang terpenting dalam menentukan batas kelas adalah bahwa semua data yang kita miliki itu bisa tercakup dalam kelas. Kemudian batas kelas intervalnya itu tidak boleh berulang. Gitu ya, antara kelas 1 dengan kelas yang selanjutnya. Nah, oke, yang pertama adalah equal interval ya. Jadi metode interval teratur, metode dengan interval teratur. Di sini ya, pada metode ini dia membagi range nilai atribut ke dalam sub-sub range dengan jarak atau ukuran yang sama ya. Jadi kata kuncinya ini, jarak atau ukuran yang sama. Jadi setiap kelas itu punya jarak atau ukuran yang sama. Nah, di sini pada metode ini dia lebih mudah untuk menyajikan informasi.
Akan tetapi, penjelasan yang lainnya adalah bahwa satu kelas dapat memiliki banyak anggota data. Perhitungannya adalah untuk bisa mendapatkan nilai interval atau nilai X-nya, maka kita kurangkan nilai maksimum ya dari data kita, nilai max-nya dikurangi nilai min-nya dibagi jumlah kelas. Maka kemudian kelas pertama itu adalah A sampai dengan A ditambah X. Ya, jadi A itu merupakan nilai terendah, kemudian sampai dengan A nilai terendah ditambah X, ditambah intervalnya. Ya, ini sudah kelas pertama. Kemudian untuk kelas yang kedua A ditambah X tambah 1. Ya, jadi ada tambahan angka 1 karena tadi tidak boleh berulang. Ya, jadi dari yang atas ini tinggal ditaruh ke bawah, kemudian ditambah 1. Sama dengan, ya, sampai dengan A ditambah X tambah 1 ditambah X. Ya, jadi di sini kalau kita perhatikan, yang atas ditambah X, yang bawah juga ditambah X. Ya, sehingga di sini intervalnya atau X-nya nilainya sama. Ya, sesuai dengan definisinya tadi, jarak atau ukurannya sama. Itu equal interval. Nah, ini adalah ilustrasi histogram ya, histogram atau sebaran data menggunakan pengelompokan equal interval atau interval teratur. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu konsekuensinya ya dari pengelompokan berdasarkan metode equal interval, di mana persebarannya ini tidak merata ya. Jadi ada satu kelas yang dia sedikit gitu ya. Kemudian ada kelas yang banyak sekali anggota datanya. Kemudian untuk metode yang selanjutnya adalah metode aritmatik. Nah, pada metode ini pengkelasannya didasarkan pada penjumlahan aritmatika. Ya, sehingga semakin tinggi level kelas, maka intervalnya dia akan semakin besar. Maka untuk bisa mendapatkan X-nya ya di sini di bagian kiri. Ya. Jadi A merupakan nilai terendah ditambah X tambah 2X tambah 3X tambah sekian X. Nah, X ini adalah jumlah kelasnya. Ya, jadi berapa kali X-nya ini tergantung dari kelas yang kita miliki, kemudian sama dengan B, sama dengan nilai yang paling tinggi. Nah, dari situ nanti tinggal kita hitung ya sampai pada X sama dengan sekian. Lalu untuk kelas yang pertama itu adalah dimulai dari nilai terendah yakni A sampai dengan A ditambah X. Ya, nilai terendah ditambah intervalnya. Taruh ke bawah ya untuk kelas kedua, kemudian tambah 1. Sampai dengan A ditambah X tambah 1 ditambah 2X. Ya, jadi kalau yang pertama ini tadi 1X, yang kedua adalah 2X. Ya, jadi semakin tinggi level kelas, maka intervalnya akan semakin besar. Nanti di bagian kelas ketiga nanti 3X, 4X, dan seterusnya. Tergantung jumlah kelas yang kita miliki. Lalu untuk metode pengkelasan berdasarkan geometrik, ya ini menggunakan konsep pemangkatan. Sehingga kemudian intervalnya dihitung melalui pemangkatan nilai konstanta yang dipangkatkan sesuai tingkat kelas. Ya, jadi X pangkat N sama dengan B per A. X ini adalah intervalnya, ya, jadi yang kita cari pertama kali, kemudian N-nya jumlah kelas, B per A berarti B nilai tertinggi dibagi nilai yang terendah. Kemudian kelas yang pertama itu adalah
A sampai dengan A kali X, kemudian taruh ke bawah. Untuk kelas kedua, ya, A X tambah 1 sampai dengan AX kuadrat. Ya, ini maaf saya angka 2-nya gitu ya. Jadi AX kuadrat. Nanti kelas 3 AX pangkat 3 dan seterusnya. Nah, pada metode yang terakhir, metode yang kuantil, ini pengelompokan dengan setiap kelas akan memiliki jumlah anggota yang sama. Ya, jadi pengelompokan kuantil ini didasarkan pada jumlah anggota yang sama pada setiap kelasnya atau pada setiap kelompoknya. Sehingga yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar, kemudian data-data tersebut dibagi sama rata sesuai banyaknya kelas. Lalu kemudian intervalnya jumlah data dibagi jumlah kelas. Nah ini, jadi kalau ini adalah histogram bagaimana pengelompokan data dilakukan menggunakan metode kuantil. Ya, jadi pada setiap kelasnya itu anggotanya dia disamakan ya. Tetapi kalau kita perhatikan rentang atau panjang atau interval atau jarak pada setiap kelasnya ini jadi berbeda. Ya, pada bagian ini kan dia sempit ya intervalnya. Sedangkan untuk kelas yang ini dia lebar. Ya, karena tadi didasarkannya bukan pada lebar atau jarak intervalnya yang sama, tetapi jumlah anggota per kelasnya yang sama. Jadi itu juga yang membedakan dengan yang tadi pengelompokan berdasarkan interval teratur. Pada proses pemetaan, aplikasi dari klasifikasi data ini juga bisa kita lihat pada perbandingan antara dua gambar ini ya. Jadi kalau yang di kiri itu menggunakan metode equal interval, yang di kanan menggunakan metode kuantil. Nah, ternyata perbedaan metode klasifikasi data itu akan mempengaruhi perbedaan dari visualisasi datanya ya pada peta. Sehingga juga kemudian bisa mempengaruhi bagaimana pembaca peta itu mendapatkan informasi. Ya, jadi kalau yang di bagian kiri, ketika di satu data tentang populasi pada kasus ini dikelaskan menggunakan metode equal interval. Nah, ternyata kita atau sebagai pembaca peta pada saat ini tidak bisa melihat variasi yang ada pada petanya ya, variasi data yang ada pada petanya. Berbeda dengan ketika pada data pada kasus ini ditampilkan menggunakan metode kuantil. Di sini kita bisa lebih melihat variasi dari data antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Nah, jadi kita bisa melakukan percobaan gitu dari data kita supaya data kita itu bisa baik tervisualisasikan secara baik gitu. Ya, jadi kita coba metode mana yang cocok untuk memvisualisasikan data yang kita miliki. Oke, jadi itu tadi subbahasan kita yang pertama. Untuk bahasan kita yang kedua adalah tentang simplifikasi atau sering kita sebut juga sebagai generalisasi. Apa itu generalisasi? Nah, generalisasi menurut ICA, International Cartographic Association, itu merupakan the selection and simplified representation of detail appropriate to the scale and or the purpose of a map. Kemudian ada
satu definisi juga dari satu artikel, ya, paper, the process that simplifies the representation of geographical data to produce a map at a certain scale with a defined and readable legend. Ya, jadi kalau kita bisa ambil garis besarnya ya, bahwa yang namanya generalisasi itu merupakan proses seleksi dan simplifikasi ya. Satu representasi data pada peta yang dia appropriate to the scale, yang artinya memperhatikan skala peta dan juga the purpose of a map, dan juga tujuan dari pemetaannya. Nah, supaya apa? Nah, di sini ada tulisannya with a defined and readable legend, supaya kemudian user itu atau pengguna peta bisa membaca atau mendapatkan informasi yang lebih baik. Nah, pada proses generalisasi, ya, to be readable at a smaller scale, some objects are removed. Ya, jadi supaya peta itu pada skala yang kecil, supaya bisa terbaca, maka kemudian beberapa objek dihilangkan. Others are enlarged. Yang lainnya ada yang dibesarkan. Ada yang aggregated and displaced. Ada yang digabung dan dipindah lokasinya. Dengan kata lain, all objects are simplified. Semua objek disederhanakan. Nah, meskipun demikian ya, meskipun ada proses penyederhanaan, namun demikian simplified but stays readable and understandable. Akan tetapi tetap bisa dibaca dan bisa dipahami. Sehingga proses generalisasi itu mereduksi detail informasi yang ditampilkan di peta, namun masih memiliki arti sesuai informasi yang ingin kita tonjolkan ya, atau sesuai dengan tujuan dari pemetaan. Tujuannya adalah meningkatkan kejelasan isi peta supaya pengguna bisa fokus dan memahami isi peta. Ya, sehingga supaya pengguna bisa fokus ya memahami isi peta, maka tadi ada objek yang dihilangkan, ada objek yang diperbesar, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga perlu memahami bahwa yang namanya fenomena geografis itu banyak sekali ragamnya, ya, dengan segala kedetailannya. Nah, karena kedetailannya itu terlalu banyak, ya, ketika ditampilkan di peta, ya, tidak mungkin ditampilkan semuanya, karena detail yang terlalu banyak itu akan menimbulkan distraksi, atau karena terlalu crowded, terlalu banyak informasi yang masuk pada peta. Nah, generalisasi juga dilakukan untuk meningkatkan visibility untuk objek yang kecil. Ya. Jadi objek-objek yang terlalu kecil, yang kemudian objek tersebut penting, ya, objeknya penting tetapi terlalu kecil, ketika dia dipindahkan pada peta yang skala yang kecil, maka kemudian di-enlarge, diperbesar, supaya meningkatkan visibility. Dengan kata lain, generalisasi dilakukan untuk visualisasi yang lebih baik melalui desain simbol, ya, supaya komunikasi data spasial kita lebih efektif. Nah, di sini dipahami bahwa peta merupakan penyederhanaan dari realita, ya, di mana semakin kecil skala peta, itu semakin besar tingkat generalisasinya. Ya, jadi berkaitan dengan skala besar ke skala kecil. The smaller the scale, the less information is given per square kilometer. Semakin kecil skalanya, maka akan semakin sedikit informasi yang diberikan. Conversely, the larger the scale, the more detailed is the area map for the same map size. Sebaliknya, semakin besar skala, maka informasi yang ada pada peta itu akan semakin detail.
Ya, di bagian kiri sendiri ini kita bisa lihat ada banyak bangunan kecil-kecil gitu ya. Kemudian di bagian tengah semakin kecil skalanya itu ada bangunan yang digabung. Ya, ada beberapa bangunan yang digabung. Namun demikian pada skala yang lebih kecil lagi ya, itu sudah tidak ada bangunan yang kecil-kecil, ya, sudah ada penggabungan. Nah, selain digabung, juga ada enlarge ya, diperbesar. Jadi kalau yang 1:25.000, yang bagian kiri di kiri itu ada objek yang diperbesar ya, bagian ini ya. Pada peta skala yang lebih kecil 1:50.000 itu objek ini itu justru diperbesar. Nah, pada aplikasinya, ya ternyata pada satu peta itu bisa dilakukan berbagai macam jenis generalisasi. Ya, jadi kalau di sini kita perhatikan ada A, B, dan C, ya, sama-sama bangunan, gitu ya. Padahal masih sama-sama bangunan. Untuk yang A itu too small, maka kemudian di enlarge dan simplify, hasilnya diperbesar. Untuk kasus yang B, too small and urban, maka kemudian dia di eliminate ya, atau dihilangkan. Sedangkan untuk yang kasus C, too small and hospital, ya, jadi karena hospital ini merupakan objek yang penting, itu maka dipertahankan, tidak dihilangkan, maka disimplify dan symbolize, ya, gitu. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan dalam kita melakukan generalisasi. Yang pertama adalah tujuan peta, itu masuk pada judulnya. Kemudian skala berapa kita melakukan generalisasi, kualitas dan kuantitas data ya, jadi seberapa bagus dan seberapa banyak data yang kita miliki, seberapa detail data yang kita miliki, dan juga yang terakhir adalah keterbatasan dalam penggambaran grafis ya, mau pada media ukuran berapa kita mencetak gitu peta yang kita miliki. Oke, untuk generalisasi itu sendiri sebenarnya ada dua jenis. Ya, jadi yang pertama itu ada generalisasi grafis atau generalisasi geometrik. Nah, pada generalisasi ini dia itu mengurangi kompleksitas data dari aspek bentuknya atau dari aspek grafisnya, ya. Ya, jadi mulai dari penyederhanaan, pembesaran, dan pemilihan. Dari sini dia tidak mempengaruhi penataan simbol atau dia tidak membuat simbol yang baru. Sedangkan generalisasi jenis yang kedua adalah generalisasi semantik atau generalisasi konseptual. Nah, pada generalisasi ini dia sudah mengurangi detail atribut data sehingga dari yang kompleks menjadi tidak terlalu kompleks. Bisa dilakukan sebelum generalisasi geometrik, kemudian terdiri dari jenis simbolisasi dan klasifikasi. Kemudian di sini juga pada generalisasi ini dia bisa mengubah simbol. Ya, jadi generalisasi itu sebenarnya memuat atau terdiri dari banyak jenis, ya, ada penggabungan, pemilihan, kemudian simbolisasi, peningkatan, penyederhanaan, pembesaran, penggeseran, penggabungan, dan pemilihan. Ini menurut Menno Jan Kraak. Untuk simplifikasi atau penyederhanaan, itu dia menyederhanakan karakter objek dalam penggambaran peta, ya, menyederhanakan. Misalnya kalau yang bangunan bentuknya awalnya
agak kompleks seperti ini, kemudian disederhanakan hanya berbentuk kotak ya. Kemudian sungai juga demikian, seperti contoh yang di bawah. Kemudian ada pembesaran, itu menekankan karakteristik yang penting dari objek. Ya, ini kalau misalnya ini jalan dari skala 1:25.000, kemudian diperbesar pada peta skala 1:200.000. Lalu ada penggabungan, jadi mengkombinasikan beberapa objek yang dia punya karakteristik yang sama. Jadi contohnya yang ini bangunan kecil-kecil gitu ya, kemudian bisa digabung. Ya, jadi satu bangunan. Lalu ada seleksi atau pemilihan, yakni kita menentukan karakteristik utama sehingga detail yang lain yang tidak penting itu bisa dihilangkan. Jadi kalau contoh gambar yang paling kiri ini ya, peta jaringan sungai. Yang A itu ada sungai yang kecil-kecil, kemudian disederhanakan hanya tinggal sungai yang aliran utama saja yang besar. Lalu ada simbolisasi, ya, jadi kita menyederhanakan objek menggantinya dengan simbol. Ya, jadi contohnya yang di bagian kiri ini itu untuk sekolah ya, namanya atau awalnya disimbolkan menggunakan satu bentuk, kemudian ada tulisannya, lalu kemudian disederhanakan hanya berupa simbol berbentuk ini ya, ada lingkaran dan ada benderanya. Kemudian karena objek sekolah ini penting ya, jadi dia juga diperbesar. Lalu ada klasifikasi ya, mengelompokkan data sesuai dengan atributnya. Jadi kalau misalnya ini ada sungai, bukan sungai, sawah gitu ya, sawah. Misalnya ada sawah irigasi, kemudian ada sawah tadah hujan. Nah, lalu kemudian dikelaskan saja, dijadikan satu menjadi sawah. Nah, ini termasuk tadi contoh untuk yang generalisasi jenis yang semantik. Nah, oke. Jadi pada minggu ini kita membahas dua hal ya. Yang pertama adalah klasifikasi, yang pengelompokan data supaya lebih mudah kita melihat pola yang ada pada data yang kita miliki. Kemudian tadi kita juga sudah belajar bagaimana mengelompokkan data menggunakan beberapa metode. Ya, ada equal interval, kemudian aritmatik, geometrik, dan juga kuantil. Kemudian bahasan yang kedua adalah kita membahas tentang simplifikasi atau penyederhanaan. Jadi yang namanya generalisasi atau penyederhanaan itu merupakan konsekuensi logis ya dari proses kita memindahkan data ke peta yang skalanya lebih kecil. Nah, jadi ada beberapa jenis generalisasi, simplifikasi, kemudian penghilangan, pembesaran, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah materi kita minggu ini. Jangan lupa, seperti biasa, untuk presensi. Ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.